Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi bertemakan emas. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang sudah berlalu. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin kembali berdoa kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengarkan segala seruan kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penyembuhan bagi mereka dan juga bagi orang-orang terdekat yang mendampingi mereka. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menyertai bangsa ini, terutama dari pandemi COVID-19. Kiranya bangsa ini yang sekarang sudah mulai membaik, bisa semakin baik lagi. Tak lupa, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang berada di dekat kami, yang mungkin sekarang sedang mengalami berbagai pergumulan dan masalah di hidupnya. Kami percaya Tuhan yang paling mengerti mereka, dan Tuhan yang dapat menguatkan mereka dengan cara apapun dan lewat siapapun, bahkan lewat diri kami ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan setelah itu, mungkin kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap selalu menyertai dan melindungi kami. Dan kiranya hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Betapa menyenangkan jika saat ini kita memiliki emas, entah itu emas sebagai perhiasan, emas batangan, emas tabungan, atau segala bentuk investasi dalam bentuk emas. Emas selalu dianggap menjadi barang yang sangat berharga dan istimewa. Sebagian besar orang yang akan menikah pasti menggunakan emas untuk cincin tunangan dan juga cincin kawinnya. Rasanya kalau sudah menyiapkan emas atau bisa memberikan emas untuk pasangan, hati ini rasanya aman dan tentram. Demikian juga emas yang kita gunakan untuk perhiasan. Rasa-rasanya semakin banyak emas yang kita pakai, orang lain bisa saja menjuluki kita dengan sebutan wong sugih, atau orang kaya, atau orang yang hidupnya makmur. Semakin seperti toko emas yang berjalan, biasanya bisa membuat kita tambah bangga atas perhiasan yang kita miliki. Memakai sejumlah emas di badan kita bukanlah hal yang salah. Bagi sebagian kita, emas yang kita gunakan dirasakan bisa menambah penampilan kita menjadi lebih terlihat sempurna, tampak lebih cantik, lebih elegan, dan lebih anggun. Di dalam Alkitab, pemakaian emas sebagai perhiasan pun tidak dilarang. Tetapi di dalam ayat yang sudah kita baca dan dengarkan tadi, seolah-olah perhiasan emas menjadi sesuatu hal yang tabu. Benarkah demikian? Penggunaan emas tidak dilarang. Bahkan kepang-kepang rambut dan pakaian yang indah-indah pun tidak dilarang. Tetapi hal itu menjadi keliru jika pada akhirnya perhatian wanita selalu berfokus dengan penampilannya dan laku hidupnya,
yang mengutamakan kecantikan atau perhiasan emas daripada keluarga. Ayat ini ada di dalam bagian nasihat Rasul Petrus kepada perempuan-perempuan untuk tunduk kepada suami. Lalu, apakah bisa wanita tunduk kepada suami jika setiap hari hatinya, pikirannya selalu berfokus pada perhiasan, penampilan, dan kecantikan? Tentu akan menjadi hal yang sangat sulit. Meskipun demikian, mengupayakan memiliki perhiasan dan dapat tampil cantik tidak dilarang. Tetapi hendaknya hal tersebut tidak menjadi fokus utama dalam kehidupan seseorang. Petrus memberikan nasihat bagaimana seorang perempuan Kristen seharusnya hidup, yaitu setiap wanita Kristen haruslah mengejar perhiasan batiniah yang sangat berharga di mata Tuhan, yaitu sikap dan perilaku kehidupan yang didasari dari kelemah lembutan dan ketentraman. Saat ini saya ingin mengajak kepada para pendengar renungan pagi ini, mari kita tidak berpikir bahwa nasihat ini hanya untuk wanita saja, tetapi nasihat ini juga bisa digunakan untuk seluruh anak Tuhan yang mau terus berfokus atau mengupayakan setiap kita harus berusaha untuk memiliki perhiasan batiniah yang berasal dari roh lemah lembut dan ketentraman dalam hidup berkeluarga. Mari kita semua bersama bergandeng tangan, tidak hanya ibu, tidak hanya bapak, tidak hanya suami atau istri, tidak hanya kakek atau nenek, tapi semua anggota keluarga di bulan keluarga ini dan seterusnya mengupayakan untuk mengejar sikap hidup yang berdasarkan dari kelemah lembutan dan ketentraman. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan hari ini. Selamat merenung, selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan. Amin.